anak-anak dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah dewasa muda kali ini. Dan mari dimanapun saat ini kita berada, kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat segala kasih anugerah-Mu, buat segala kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami ada, itu adalah bukti kasih kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau Allah kami yang dahsyat dan berkuasa. Dan kiranya Engkau Tuhan bertata di atas puji-pujian kami, dan biarlah Engkau disenangkan dan ditinggikan saat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Bapa,
bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Allah kita, Dia ada Allah yang baik. Dia sungguh baik dan teramat baik bagi kita semuanya. Dan mari bersama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah
bagi Allah kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan katamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati, yang harumkan sejati di hadapan katamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami sangat bersyukur semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan kami ada hingga sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang dapat menguatkan setiap hati dan jiwa kami untuk tetap selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan segala rancangan-rancangan tipu muslihat iblis, baik yang bernama maupun yang tak bernama, semuanya kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saat ini kita diberkati oleh Tuhan dalam ibadah persekutuan dewasa muda. Saudara mendapat lawatan Tuhan dan saudara diberkati Tuhan. Tak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, yaitu saudari Diana Bane, saudara Jati Purnomo, saudari Nelly Cornelia, saudari Siska Limbunan, saudari Nining Kristiani, saudara Nofri Mamahit, dan saudari Lucy Bane. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan, selamat ulang tahun. Ya, mari kita berdoa buat rekan-rekan kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Secara khusus yang telah Engkau kerjakan dan Engkau nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami Tuhan, di mana Engkau telah menambahkan usia 1 tahun. Kami percaya Engkau akan terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau membawa mereka terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan dimanapun mereka berada Tuhan, pribadi Kristus yang selalu nyata lewat kehidupan mereka. Kami percaya juga Tuhan, Engkau akan terus membawa mereka Tuhan, untuk lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Rancangan-Mu Engkau sempurnakan dalam kehidupan mereka. Setiap tipu muslihat iblis Engkau halaukan dari kehidupan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Bawa mereka Tuhan untuk semakin menghargai, menggunakan kesempatan yang Kau berikan untuk terus berkarya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saat ini pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, yaitu PDP Devinta Lovisa. Kepada hambanya PDP Devinta Lovisa kami persilahkan. Shalom, rekan-rekan dewasa muda yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah saat hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Do the best, lakukan yang terbaik. Setiap hari dalam kehidupan kita, pasti kita tidak bisa melewatkan dengan tidak melakukan apa-apa. Ada saja yang harus kita kerjakan, ataupun kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Ya, berbeda kalau orang itu memang malas, orang yang tidak mau bekerja. Nah, itu berarti standar hidupnya standar hidup yang tidak baik. Dia menghabiskan waktu dengan tidak mau melakukan apa-apa, dengan bermalas-malasan, atau dengan melakukan hal yang sia-sia. Nah, itu berbeda. Itu berarti orang-orang yang memang memiliki standar hidup yang tidak baik. Tapi secara umum, standar setiap orang itu pasti dalam satu hari pasti ada yang dikerjakan. Nah, jadi entahkah itu dia orang percaya atau orang dunia, pasti ada yang dikerjakan dalam setiap hari. Nah, hari ini kita berbicara tentang lakukan yang terbaik. Berarti itu tentang hal-hal yang kita kerjakan atau perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, orang di luar sana tahu bagaimana mempergunakan waktu, bagaimana memiliki standar hidup yang baik, yaitu dengan menghabiskan waktu dengan bekerja, dengan melakukan hal-hal yang harus dia lakukan. Nah, berarti mereka sudah tahu bahwa dalam setiap hari, dalam hari-hari yang Tuhan sudah anugerahkan, yang sudah Tuhan berikan, berarti mereka harus melewatinya, menjalaninya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Nah, di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, kita baca bersama. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di dalam ayat ini itu menjadi standar secara umum dalam keseharian kita tanpa kita sadari. Nah, memang di saat membaca ayat ini yang mungkin kita merasa gampang. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Tapi kalau kita bisa merenungkan kalimat mintalah, carilah, ketoklah, itu suatu kalimat kata kerja. Jadi ada hal yang harus dilakukan. Mintalah, carilah, ketoklah. Berarti ada kalimat ini, kata ini mengandung
unsur suatu usaha. Berarti kalau bisa disingkat menjadi usaha, berarti dalam kita menjalani setiap keseharian kita, ada usaha, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, kita sebagai orang percaya, ketika kita tidak memiliki standar secara umum, dan kita hanya mau menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan tanpa melakukan hal apapun yang bisa membuktikan bahwa kita mempergunakan waktu dengan baik, kita tidak bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah, orang di luar sana saja tahu bagaimana menerapkan standar secara umum bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Nah, kita harus bisa menjadi contoh. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 ini, bukan hal yang hanya kita tinggal tunggu-tunggu, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu mengandung suatu usaha. Jadi ya, ketika kita dikatakan mintalah, itu berarti kita harus melatih diri untuk bagaimana kita bisa membawa, katakan di sini dikatakan mintalah. Berarti mintalah itu kalau saya bisa artikan ya, kita datang kepada Bapa, kita datang bersekutu kepada Bapa, kita minta apa yang menjadi kebutuhan kita, kita minta apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kita. Berarti itu berbicara tentang bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita bangun terus-menerus. Maka dikatakan mintalah. Terus setelah dikatakan mintalah, disuruh kita carilah. Berarti disuruh carilah ini kita bekerja, maka kamu mendapat. Nah, ini standar secara umum. Kalau bahasa yang sering saya dengar dikatakan hukum alamiahnya. Hukum alamiahnya ketika kita mencari maka kita mendapat. Nah, ini menjadi satu gambaran bahwa memang kehidupan di dunia ini haruslah kita bekerja, haruslah kita melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan, apapun yang dipercayakan kepada kita. Nah, ini menjadi standar secara umum yang harus kita ketahui dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi kalau ada orang yang menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan, berarti standar hidupnya standar hidup yang tidak baik. Dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu hidupnya di dunia ini. Nah, ini kita berbicara masih secara umum dulu. Karena kalau kita berkata lakukan yang terbaik, kita harus pahami dulu apa yang sedang kita lakukan ini dan di mana kita melakukannya dan untuk siapa kita melakukannya. Nah, kalau secara standar umum saja kita belum mengerti dan kita tidak memiliki standar yang baik, yaitu kita harus bekerja dalam setiap hari dalam keseharian kita. Nah, itu berarti mau melakukan yang terbaik ini masih sangat jauh. Karena kalau orang di luar sana, orang secara dunia mungkin menerapkan standar umum ini, yaitu bekerja maka mendapat, mencari maka mendapat. Mereka pasti melakukannya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu masih berbicara tentang bagaimana melakukan hanya untuk kesenangan sendiri, hanya untuk memuaskan keinginan sendiri, hanya untuk mencari bagaimana bersenang-senang untuk diri sendiri. Tapi mereka sudah menerapkan standar secara umum, yaitu bekerja. Ketika bekerja maka mendapat. Nah, itu orang-orang di luar sana. Nah, kalau kita sebagai orang percaya tidak bisa membawa diri kita untuk bisa bagaimana memanfaatkan hidup kita, bagaimana kita mempergunakan waktu sepanjang masa hidup kita ini dengan hanya bermalas-malasan atau dengan tidak bekerja, bagaimana kita mau berbicara tentang melakukan yang terbaik. Nah, itu masih sangat jauh. Nah, kenapa saya bawa dulu kita ke pemahaman bagaimana kita mengintrospeksi diri, kita melihat diri kita dulu sendiri, apakah kita sudah memiliki standar hidup yang baik atau belum. Karena kalau kita mau berbicara tentang lakukan yang terbaik, tapi kita tidak mengerti dan kita tidak memiliki standar hidup yang baik, maka apa yang kita akan lakukan? Yang terbaik yang bagaimana yang akan kita lakukan ini? Sedangkan secara keseharian saja dalam satu hari, dalam apa yang kita mau kerjakan dalam satu hari, kita tidak memiliki standar yang baik. Justru kita bermalas-malasan dan kita tidak melakukan hal-hal yang
membuktikan bahwa kita sedang mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, saya ingin kita kenal dulu, kita cari tahu dulu, dan kita mulai introspeksi diri dulu. Bagaimana keseharian kita dalam kita menjalani hidup? Apakah kita sudah memiliki standar yang baik? Atau kita masih melakukannya dengan kita bermalas-malasan? Nah, setelah itu baru kita bisa berbicara tentang bagaimana melakukan yang terbaik ini. Nah, kalau kita belum bisa menemukan apa yang terjadi dan apa yang sedang kita alami, dan kita masih merasa bahwa ya saya hanya bisa biasa-biasa saja dan tidak melakukan pekerjaan dan hanya mau menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, itu akan susah. Kita akan tidak bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang di luar sana. Apalagi kalau kita adalah orang-orang percaya yang memang kita sudah tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kita sudah tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, maka kita harus tahu standar hidup kita itu adalah standar yang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Matius 7 ayat 7 tadi saja menjadi contoh bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mintalah, carilah, dan ketoklah. Berarti Tuhan tidak menyuruh kita hanya berdiam saja atau bermalas-malasan saja, tapi kita disuruh untuk melakukan usaha. Ada suatu usaha yang kita harus kerjakan. Ya, ini bukan berbicara tentang mau membuka suatu usaha yang baru, mungkin belum sampai ke tahap itu, tapi apa yang kita kerjakan dalam satu hari ini? Apa yang sedang kita lakukan dalam kita menjalani hidup dalam keseharian kita? Nah, itu dulu yang harus kita cari tahu. Dan kita mulai mengintrospeksi diri kita masing-masing. Nah, sebelum kita melakukan yang terbaik ini, kita harus cari tahu dulu, kita sudah punya standar hidup yang baik atau tidak. Nah, kalau kita masih, standar hidup kita masih di bawah, nah, mari sama-sama kita perbaiki. Nah, dimulai dari kita mau mempergunakan waktu hari-hari yang sudah Tuhan berikan bagi kita dengan kita bekerja, dengan kita berusaha, dengan kita melakukan saja apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, setiap kita punya kodrat masing-masing. Nah, kita berbicara tentang bagaimana harus melakukan pekerjaan keseharian kita, ya kita lihat kodrat kita. Mungkin kita seorang istri, atau seorang suami, seorang anak, pelajar, pegawai, karyawan, bos. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita? Kalau dia adalah seorang istri, berarti dia harus mengurus rumah tangga, dia harus mengurus anak-anak, dia harus mengurus suami. Kalau dia adalah seorang suami, ya berarti dia harus bisa mencari nafkah, dia harus bisa bekerja, ya jangan bermalas-malasan. Kalau dia seorang pelajar atau dia seorang pegawai, tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan yang harus diselesaikan. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan ini masih berbicara tentang standar umum orang hidup di dunia, yaitu ketika bekerja maka mendapat. Di dalam Matius dikatakan, carilah maka mendapat, mintalah akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ini adalah standar hidup secara umum. Jadi ya, kalau mungkin kita membaca ayat di dalam Matius 7 ayat 7 ini, ya mungkin kita menganggap biasa. Tapi saat hari ini coba kita renungkan, dari kata mintalah, carilah, dan ketoklah, itu adalah bentuk kata kerja. Dan itu adalah standar umum orang-orang yang ada yang hidup di dunia ini. Nah, jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak bisa mengaplikasikan firman yang ada di dalam Matius 7 ayat 7 ini, kita berarti kalah dengan orang di dunia ini. Orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Kita tahu Tuhan, kita tahu apa isi firman, tapi kita tidak melakukannya. Karena kita memiliki standar hidup yang tidak baik. Kita memiliki standar hidup yang di bawah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan mintalah, carilah, dan ketoklah. Itu berarti ada suatu usaha yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Entah apa yang menjadi kodrat kita harus lakukan.
Nah, setelah kita tahu standar hidup kita tahu standar apa yang harus kita lakukan, kita tahu standar umum hidup di dunia, barulah kita berbicara tentang melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena kalau kita sudah tahu standar secara umum, berarti memang kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang harus kita kerjakan, dengan bagaimana menghabiskan waktu, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Nah, sekarang berbicara tentang melakukan yang terbaik. Berarti kalau kita melakukan yang terbaik, berarti dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita berusaha untuk bisa mempersembahkan yang terbaik. Nah, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, mari kita baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini sudah berbicara tentang melakukan yang terbaik. Di dalam Kolose ini dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tadi kita berbicara tentang standar secara umum. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Ada yang harus kita kerjakan. Nah, setelah masuk di ayat Kolose ini dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Berarti apa yang sudah kita perbuat dalam standar umum ini, standar umum kita hidup di dalam dunia, yaitu ketika kita bekerja, kita harus melakukan keseharian kita, harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Nah, di sini kita melihat bahwa dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini berarti ketika kita mau melakukan yang terbaik, kita harus tahu kita melakukannya untuk siapa. Makanya kenapa tadi saya bawa dulu dengan kita mengenal standar hidup kita. Nah, kalau sudah masuk di Kolose ini dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Nah, saya bertanya, ketika satu hari itu tidak ada yang kita lakukan, kita bermalas-malasan, berarti tidak ada yang kita perbuat. Nah, ayat ini berarti untuk siapa? Ayat ini berarti berbicara untuk apa yang kita perbuat, apa yang sudah kita perbuat. Kalau memang kita punya standar hidup yang tidak baik, karena kita tidak melakukan pekerjaan dalam satu hari. Entah apa itu kita tidak melakukan, kita bermalas-malasan. Nah, tapi di dalam Kolose dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Berarti dalam keseharian kita harus ada yang kita perbuat. Nah, setelah itu baru kita mulai perhatikan yang kita perbuat ini adalah untuk Tuhan atau untuk manusia. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan kalau kita mau berbicara tentang melakukan yang terbaik, harus cari tahu dulu standar hidup kita. Harus cari tahu dulu kita sudah melakukan apa di dunia ini, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Nah, kalau kita hidup dengan standar orang yang bermalas-malasan, terus kita disuruh melakukan apapun yang kamu perbuat, lakukan untuk Tuhan, apa yang kita perbuat? Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan kalau kita bermalas-malasan? Nah, makanya miliki dulu standar hidup yang baik, yaitu kita mau satu hari itu tidak ada habisnya. Maksudnya tidak habis hanya dengan bermalas-malasan, tapi ada yang kita kerjakan, ada yang sedang kita lakukan, bukan hanya melakukan hal yang sia-sia. Miliki dulu standar umum itu. Baru setelah itu kita mulai memperbaiki dan terus kita melihat apa yang kita perbuat ini. Apakah sudah kita lakukan dengan mempermuliakan nama Tuhan atau kita hanya melakukannya dengan asal-asalan. Jadi kita melakukan pekerjaan dalam satu hari, kita menghabiskan waktu kita dengan terus bekerja dan kita benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak menyia-nyiakannya dan kita tidak
hanya asal-asal saja atau kita tidak bermalas-malasan, berarti kita sedang melakukan atau sedang berbuat sesuatu. Jadi standar hidup kita sudah lakukan. Standar secara umum orang di dunia sana sudah ada. Nah, setelah itu baru kita melihat dalam apa yang kita lakukan ini sudah untuk Tuhan atau belum. Nah, bagaimana kita bisa menilai apa yang kita lakukan ini sudah untuk Tuhan atau belum? Ketika hal itu kita lakukan secara konsisten. Nah, konsisten ini yang bagaimana? Kita baca di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, kalau kita bisa menilai perbuatan kita, apakah kita sudah lakukan memang betul-betul untuk Tuhan atau tidak? Nah, kita bisa lihat ketika di sini dikatakan, ini Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Nah, dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, kekonsistenan kita itu bisa kita nilai dari situ. Ketika ada orang atau tidak ada orang, atau ada bos atau tidak ada bos, apakah kita tetap mengerjakannya atau tidak? Nah, di sini kan Paulus sebagai orang yang memimpin di jemaat Filipi, dia mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu. Entah saya hadir atau saya tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kita juga sebagai orang percaya, ketika kita mau menilai perbuatan kita ini apakah sudah untuk Tuhan atau belum, kita bisa tahu dari konsistenan kita, bagaimana kita mengerjakannya. Nah, kalau secara dunia saja, dengan kita punya pekerjaan, dengan bos yang kelihatan, kita tidak bisa konsisten, bagaimana dengan Tuhan yang memang sama sekali tidak bisa kita lihat, tapi kita tahu bahwa dia ada terus bersama-sama dengan kita. Nah, cuma mungkin kita menganggap sepele karena ya kita tidak bisa melihat. Tapi kalau dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, berarti kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini kita mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti entahkah itu kita lakukan karena tanggung jawab kita di hadapan pimpinan kita, tanggung jawab kita di hadapan orang-orang di atas kita harus konsisten. Ada pimpinan atau tidak ada pimpinan, ya kita harus tetap kerjakan. Kita harus bertanggung jawab, kita harus menyelesaikannya, dan kita harus benar-benar mengerjakannya dengan baik. Nah, makanya kalau sudah berbicara tentang lakukanlah yang terbaik, berarti kita harus tahu bahwa kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti bukan hanya sekedar asal-asalan. Kemarin kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Martino, bagaimana kita menjaga kualitas diri kita, yaitu dengan kita memiliki kualitas dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Nah, kalau kita tidak bisa dalam keseharian kita, dalam kita melakukan pekerjaan, tidak bisa menunjukkan kualitas yang baik, berarti kita memang belum melakukannya dengan baik, belum melakukan yang terbaik. Nah, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita dengan melihat apakah yang saya lakukan ini sudah yang terbaik atau belum. Nah, dengan cara kita lihat bagaimana konsistenan kita dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, ini dalam hal-hal dalam kita melakukan pekerjaan keseharian kita, dalam kita memiliki standar hidup yang baik, dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Nah, kadangkala ada hal-hal yang membuat kita itu jadi hilang
istilahnya kita jadi, mungkin awalnya kita sudah melakukan dengan baik, kita sudah berusaha keras untuk bekerja dengan baik, kita sudah berusaha dengan keras untuk memiliki kualitas pekerjaan yang baik. Tapi mungkin dalam kita menjalaninya, kita menghadapi banyak tantangan. Ya, contohnya kita mungkin kecewa dengan pimpinan kita, dengan mungkin orang yang ada di atas kita, otoritas kita, ya mungkin dengan juga orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin saudara kita, atau ya orang yang berumah tangga, mungkin suami, istri kita kecewa. Sehingga dengan tantangan yang ada ini membuat, ya sudahlah, saya sudah lakukan, ya berikutnya saya sudah malas melakukan yang terbaik. Karena beginilah, karena begini, saya tidak dianggap, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak pernah dianggap, atau pekerjaan saya tidak pernah inilah segala macam. Nah, akhirnya membuat kita tidak melakukannya secara terus-menerus. Nah, mungkin itu yang mempengaruhi kekonsistenan kita dalam melakukan pekerjaan. Jadi kita merasa kecewa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tapi kalau kita baca lagi di dalam Kolose 3 ayat 23, di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan tahu kalau kita melakukannya untuk manusia, maka kita akan kecewa. Tapi ketika kita tahu bahwa kita melakukan untuk Tuhan, kita pasti akan berusaha untuk benar-benar perasaan kita, dan kita tidak akan sampai kecewa. Karena kita tahu ini saya sudah kerjakan untuk Tuhan. Jadi ada yang entahkah mau dianggap atau tidak, saya sudah kerjakan untuk Tuhan. Tapi yang kita lakukan ini adalah yang terbaik. Bukan berarti saya sudah lakukan ini semua, tapi lihat kemari asal-asalan juga. Nah, bukan seperti itu. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk mengerjakan dengan baik, dan tiba-tiba ada yang mengecewakan, tiba-tiba ada yang membuat kita hilang motivasi, nah membuat kita jadi sudah malas saya lakukan ini. Nah, itu kita harus tahu bahwa memang apa yang kita persembahkan, apa yang kita kerjakan, kita mau bawa untuk Tuhan. Jadi entahkah ada orang yang mau lihat, atau ada orang yang mau puji atau tidak, atau pekerjaan kita dianggap atau tidak, itu menjadi satu tantangan buat kita, suatu bagaimana kita melatih diri kita untuk benar-benar mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita melakukan segala perbuatan kita, keseharian kita, pekerjaan kita, kegiatan-kegiatan kita, tanggung jawab kita itu kita lakukan untuk Tuhan. Nah, di sini kita tahu bahwa Tuhan mau melihat kita. Nah, ketika kekecewaan itu datang, ketika rasa tidak senang karena pekerjaan kita tidak dianggap, itu sebenarnya kita sementara diuji bagaimana kita punya hati dalam kita mengerjakan itu, apakah benar-benar kita mau melakukannya untuk Tuhan atau tidak. Nah, ketika kita kecewa, di situ sebenarnya ujian buat kita. Apakah kita masih fokus untuk terus melakukan untuk Tuhan, atau kita give up. Nah, ketika kita merasa kecewa, itu ujian bagaimana kasih kita kepada Tuhan, agape kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa itu adalah suatu ujian, maka kekecewaan itu tidak akan lama. Entahkah orang itu mulai menjelek-jelekan, atau mulai membuat kita jadi tidak baik, atau dengan menghina, atau dengan membuat pekerjaan kita jadi tidak baik. Tapi kita tahu bahwa itu adalah suatu ujian buat kita, karena Tuhan mau lihat sejauh mana kita benar-benar mau melakukan untuk Tuhan setiap pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, ini jadi bukan berarti dengan kekecewaan itu akhirnya membuat kita jadi tidak fokus lagi dengan Tuhan. Kita meninggalkan, dan kita sudah Jo, saya tidak mau lakukan lagi ini. Sudah Jo, saya sudah
sudah selesai, saya sudah tidak mau lagi lakukan. Nah, jangan. Tapi kita dengan adanya kekecewaan itu menjadi satu ujian bagi kita, bagaimana agape kita kepada Tuhan. Apa kita mau tetap fokus kepada Tuhan dengan kita terus mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kita mulai terpengaruh dan akhirnya tadinya kita mungkin bisa melakukan yang terbaik, mungkin orang yang memiliki kinerja yang baik, begitu kecewa kita drop dan akhirnya tidak mau melakukan lagi yang terbaik. Nah, itu berarti iblis sudah ambil keuntungan, berarti ujian yang diberikan kepada kita, kita tidak lulus, kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, sedangkan kita diajarkan bahwa ketika kita tahu firman, maka ujian itu akan diberikan kepada kita. Keseharian-keseharian yang kita sedang jalani, pasti akan ada ujian di mana kita akan naik ke level berikutnya. Jadi di saat ujian itu datang, ya kekecewaan yang kita alami, maka disitulah kita tahu bahwa Tuhan sedang menguji standar kasih kita. Nah, jadi dalam setiap apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, masihkah tetap kita fokus kepada Tuhan, ataukah justru kekecewaan itu yang membuat kita akhirnya jadi salah untuk mengambil tindakan, salah mengambil keputusan, dan salah mengambil satu jalan untuk ya mungkin meninggalkan atau tidak mau lagi mengerjakannya. Nah, itu hal yang salah, berarti kita tidak lulus dalam ujian ini. Nah, makanya kenapa ya saya percaya para rekan-rekan dewasa muda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang benar-benar mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan mau belajar, mau berusaha untuk bagaimana bisa mempersembahkan yang terbaik hanya untuk nama Tuhan. Jadi ketika kekecewaan itu datang, ketika rasa tidak dianggap itu mulai mempengaruhi, kita harus tahu bahwa itu adalah ujian bagi standar kasih kita. Jadi tetap saja kita fokus kepada Tuhan. Kalau misalnya hari ini pekerjaan kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan terus tidak dianggap, ya jangan berhenti. Besok kita lakukan lagi yang terbaik. Kita tahu bahwa kita mempersembahkan ini untuk nama Tuhan. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi jangan sampai karena kita kecewa dengan seseorang, akhirnya kita istilahnya memberhentikan diri kita untuk melakukan yang terbaik. Nah, itu hal yang salah. Kalau kita sudah memulainya dengan baik, dalam kita menghadapi tantangan menjalani hidup ini, memang akan ada ujian. Dan jadi, teruslah fokus kepada Tuhan. Jangan sampai iblis ambil keuntungan dan kita hilang anugerah dari Tuhan. Nah, jadi tetap fokus dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mulai goyah dan kita mulai meninggalkan dan akhirnya kita tidak bisa lagi melakukan hal yang baik, mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita sudah punya kualitas yang baik, teruskan, lanjutkan, dan akan ada ujian-ujian yang akan diperhadapkan dengan kita. Nah, itu kita hadapi. Kita tahu bahwa Tuhan sedang menguji kasih kita, dan setelah itu kita lanjutkan, terus lakukan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, secara pribadi ya mungkin ini bukan hal yang gampang juga buat diri saya. Ya, saya mengatakan hal ini karena saya sudah melaluinya dan saya sudah istilahnya bukan hal yang istilahnya saya mengatakan ini tidak berdasarkan pengalaman. Saya punya pengalaman dalam hal ini, bagaimana berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi kekecewaan itu datang dan akhirnya merusak semuanya. Nah, itu sangat tidak baik dan sangat membuat saya jadi tidak memiliki tujuan akhirnya. Tapi setelah saya sadar bahwa Tuhan sedang menguji dan sedang berusaha untuk mulai memberikan tanggung jawab yang besar dan lebih besar lagi. Nah, dari situ kita harus terus bertahan. Jadi entahkah itu kekecewaan dengan siapapun di sekeliling kita, mungkin pimpinan atau
orang di atas kita atau keluarga kita, anak-anak, suami, istri, semuanya, kita harus tetap fokus. Kita mau melakukannya untuk Tuhan dan kita benar-benar mau mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini kita sudah berbicara tentang lakukan yang terbaik. Do the best. Melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita masih menganggap ini saya lakukan untuk manusia, maka kekecewaan itu akan sangat mempengaruhi dan membuat kita menjadi drop. Membuat kita jadi hilang tujuan, hilang fokus kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai karena kekecewaan itu kita jadinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita mulai meninggalkan kualitas-kualitas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sesuai tema kita hari ini adalah do the best, lakukan yang terbaik. Berarti kita harus tetap konsisten dengan apapun yang kita hadapi, dengan situasi dan kondisi yang terjadi, kita harus tetap melakukannya dan kita harus tetap mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jadi dengan ini kita akan berusaha untuk memiliki kualitas yang baik dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, makanya jangan sampai tidak ada yang kita lakukan. Nah, harus kita terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa dewasa muda adalah orang-orang yang benar-benar mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan biarlah itu terus-menerus dilakukan sampai waktunya Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti akan diberikan kekuatan, kemampuan, juga hikmat dalam setiap kita menilai dalam kehidupan kita, dalam kita mulai membangkitkan kerohanian kita, dan dalam kita mau bagaimana membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita mau terus bekerja dan mau terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan, kemampuan dan juga hikmat sehingga kita dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan, sekiranya dapat memberkati untuk rekan-rekan dewasa muda sekalian. Tetap lakukan yang terbaik dan semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Do the best. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, semuanya kita tujukan hanya kepada Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Jadi situasi dan kondisi apapun mungkin mengecewakan di dalam keseharian kita, di dalam dunia pelayanan juga. Saudara, kita belajar bahwa semua yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sehingga kita bisa tetap terus konsisten dalam menjalani hari-hari kita, dan hati Tuhan boleh terus disenangkan, karena Tuhan boleh melihat yang kita lakukan semuanya hanyalah untuk Tuhan. Puji Tuhan, kepada hambanya PDP Saudari Devinta Lovisa, atas nama Persekutuan Dewasa Muda, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan akan terus memakai lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya ibadah Persekutuan Dewasa Muda dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau terus melawat kami. Dimanapun kami berada Tuhan, setiap pribadi Engkau lawat kami Tuhan, dan Engkau menjamah setiap kami. Memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat malam hari ini. Tim pujian dan penyembahan diberkati dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati. Masa mudanya Engkau berkati, penyerahan hidupnya Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menambahkan hikmat pengurapan-Mu Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, terus nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapa, memberkati semua saudara-saudara kami dewasa muda, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Saat ini yang mengalami pergumulan dalam hal-hal finansial, kami percaya Tuhan Kau Yehova Jireh, Engkau akan mencukupkannya Tuhan dengan limpah berkat kesehatan dan limpah berkat finansial. Karena kami percaya Tuhan, dengan berkat kesehatan, berkat finansial, ada banyak hal yang kami bisa kerjakan, kami bisa lakukan untuk Engkau Tuhan, untuk proyek-proyek-Mu di bumi ini Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu senantiasa. Dan kami akan terus belajar Tuhan dalam perjalanan hidup kami, untuk kami do the best, melakukan semua yang terbaik. Dan dengan pandangan mata yang fokus kepada Engkau, sehingga situasi dan kondisi apapun yang ada di sekitar kami tidak pernah menghalangi kami untuk terus berkarya bagi Engkau. Karena kami tahu Tuhan, semua yang kami lakukan hanya untuk Engkau. Engkau adalah fokus hidup kami dan tujuan hidup kami. Dan kami rindu, kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri persekutuan malam hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, Kau juga memberkati pemerintahan kami Tuhan di Indonesia ini Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Memberkati juga Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi, berikan hikmat-Mu dalam menangani berbagai macam masalah yang ada di negeri ini Tuhan. Dengan hikmat dan pengurapan-Mu Tuhan, boleh membuat seluruh masyarakat Indonesia Tuhan betul-betul menjadi masyarakat yang limpah damai sejahtera. Demikian juga Tuhan dalam mengatasi masalah pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumber jawaban dan Engkau akan melalukan semuanya ini Tuhan, sehingga Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik dan limpah damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, semuanya mereka boleh bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga Indonesia menjadi negara yang diberkati, dan Engkau mencurahkan hujan pertobatan-Mu Tuhan, sehingga mereka semua boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, dan membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bukan setia